Nah, kita udah sampai nih guys. Cuman orangnya nggak ada nih. Mana orangnya ya? Kita panggilin aja kali orangnya ya. Kayaknya takut dia, kayaknya takut kayaknya dia kita wawancara. Wah, no dia no orangnya no. Wah, ini. Wah, pas banget nih. Selamat datang nih di channel Kicai Mar Merah. Sekarang, Iya. sekarang channel ini udah jadi sementara milik gua dulu nih. Siap. Nah, buat teman-teman, kita bakal tanya-tanya langsung perjalanan dia nih. Jadi boleh diperkenalkan dulu Mas. Namanya siapa Mas? Halo guys, karena ini channel aku dibajak, aku mulai dari awal guys. Nama gua Icaya Mawar Merah, nama panggilan dari kecil guys. Jadinya itu adalah nama zaman SMA, zaman sekolah. Jadinya jadi brandnya channel ini guys. Itu aja Ada guys. sejarahnya nggak itu mawar merah? Coba dijelaskan dulu nih biar teman-teman tahu lah mawar merah itu. Karena mawar merah itu kan bunga. Iyalah. Aduh. Ini dari nama dulu kita tanya-tanya nih guys. Dia agak-agak tegang kayaknya, kurang rileks. Nggak apa-apa. Saya sambil ngerokok dulu. Jadinya nama Icaya Mawar Merah itu, Icaya itu kan queen. Queen itu identik dengan wanita. Oh, oke. Jadi anu, Iya, kalau queen itu kan penggila wanita. enggak, jadi queen itu kan wanita. Nah, salah satunya itu kenapa Mawar Merah karena terinspirasi lagunya Slank album Oh, 97 Mawar berarti dia Merah. selengker guys. Dia berarti selengker. Oke. Nah, jadi yang teman-teman tahu kan dia usahanya ini kan peternak ikan ya. Ya, betul. Betul ya, budidaya ikan. Nah, boleh dijelasin nggak nih awal mulanya seperti apa, perjalanannya dari mana, idenya dapat dari mana bisa buka usaha ikan. Berawal dari hobi sebenarnya. Berawal dari hobi. Oke. Berawal dari hobi yang emang salah satunya ikan itu kan gampang gampang untuk miara. Jadi itu hobi dari kecil kalau ikan mah. Dia nggak ada unsur emang niat usaha awal ya. Bener nggak nih teman-teman? Gampang. Kalau menurut gue sih susah kalau ikan ya, karena gampang mati. Nah, Tergantung air juga. Banyak oke. banyak ilmunya kalau main ikan. Nah, oke, berarti kan air nih kita tanya nih, apa kadar airnya, apa air asin, apa air darat, air tawar ya kan? Bagaimana nih? Pertama ikan apa dulu nih ya yang Mas Kicai Mawar Merah piara nih? Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau untuk ikan. Ikannya kan Awal mulanya nih. awalnya Awalnya nggak mungkin ikan. Saat ini ikan apa? rame. Gurame. Oke, dari awal nih. Awalnya itu lele. Ini pasti nih teman-teman. Sekarang kan gurame, dulu lele. Berarti dia pernah gagal di lele. Lele sekarang masih ada? Nggak ada. Kenapa nggak dilanjutin lele? Lele itu bentrok sama kerjaan, terlalu capek sortir ikan Oke, lele. berarti teman-teman dia selain wirausaha ikan, dia juga pegawai ya. Pegawai, jadi dia bisa bagi waktu antara miara kolam ikannya sama waktu dia kerjanya. Iya, betul. Coba bisa dijelasin awal mulanya tuh lele. Lele awalnya emang karena kembali lagi karena itu waktu kan bareng sama abang kan. Nah, Join. Oke. Lalu setelah main lele, bentrok sama kerjaan, sama-sama kerja, nggak ketemu juga polanya yang ada, nggak menguntungkan lele. Oke, karena berarti rugi. Iya, jadinya lebih pindah dari lele pindah ke mujair. Oke, berarti sebelum gurame tahap pertamanya lele. Iya. Nah, lele ini rugi, jadi nggak dilanjutin. Rugi, berarti dia gagal guys. Berarti dia udah rugi tenaga, rugi materi juga. Nah, dari situ kan berarti mental nih teman. Ini kembali ke mental. Jadi teman-teman kalau wirausaha itu pasti ada gagal ya. Jadi yang kita bahas ini gagalnya nih. Sedih nggak waktu pas gagal? Kira-kira ruginya berapa ratus ribu, jutaan? Kalau untuk ruginya kan emang usaha, basicnya kita coba belajar, mungkin
race antara 20 jutaan ada waktu main lele. Wah, lumayan guys, 20 juta ruginya itu. Menurut gua ya satu harga motor lah, 20 juta. Berarti sempet down nggak waktu itu? Apa langsung lanjut lagi? Enggak, kalau misalnya sekali lagi guys, di awalnya tergantung nih, kalau mau usaha tuh pondasinya. Jadi kalau mungkin kalau pondasinya perpal yang gampang rubuh, gampang robek, dan budget yang kita keluarin sedikit, pas gagal udahlah malas nerusin. Nah berhubungan ini kan kolom-kolom batu, jadinya tuh untuk gagal nggak ada. Nah, boleh dijelasin nih kolom batu itu apa? Jadi kolom batu itu kolom yang dibangun pakai bata gitu, bukan Oke. perpal. Oh, berarti dia kolom Kolom jadi. jadi bahasanya. Iya. Jadi biar teman-teman juga tahu nih. Iya, Jadi kolom batu itu lebih hemat apa ya, lebih untungnya apa sama perpal. Mungkin kalau perpal kan modal lebih sedikit ya. iya lebih hemat. Lebih hemat. Nah, kalau batu modal lebih gede tapi awet. Iya, kalau bedanya kalau kolom perpal ketika panen gagal dan udah capek, Heeh. pengennya karena itu gampang dijual Oh, jadi mindsetnya. ketika lu down dan ada pembeli, lu udah perpal dibayarin Oke, gampang. oke. Jadi kalau batu, kalau misalnya lo gagal, Iya. dia nggak bisa dijual. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, lu Kalau batu nggak bisa harus dijual. nerusin. Harus nerusin, Iya, harus berpikir lagi. iya, ikan apa Oh. gitu yang cocok. Jadi Oke. gitu. Berarti lele gagal. Iya. Terus kolom sempat kosong. Iya, kosong. Lama nggak kosongnya? Hampir setahun. Setahun lama guys. Berarti dia nyari modal dulu nih, setahun. Nah, Iya. setelah itu Baru main bangkit budaya, lagi. bangkit Ini lagi. ini jiwa pengusaha gini. Jadi nggak nyerah, dia cuman istirahat. Iya. Istirahat. Benar. Jadi istirahat. Nah, terus bangkit lagi. Bangkit lagi ikan mujair. Mujair. Nila, Beli ya. dari jair itu beli dari telur kah, dapat dari anak, Enggak, bibit. kalau jair nila itu kita belinya langsung jadi Jair. anakan. Jair nila itu yang warna ya. Iya, yang warna hitam. Nah, itu awal mulanya gimana mulai bangkit lagi tuh? Itu posisinya sudah nikah atau belum? Ini udah berapa tahun nih usaha ini nih? Posisinya itu waktu main jair nila belum nikah, masih Oh, berarti bujangan. kita harus tahu juga teman-teman nih, dia usaha ini dari tahun berapa? Sekarang kan 2026 nih, itu Iya. dari tahun berapa nih? Mungkin sekitar 2018 2019 usahanya. Ke 2018, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hampir 8 tahun nih. Iya. Oke, nah ini proses nih teman-teman, harus kita kasih teman-teman masukan juga. Jadi proses wirausaha itu nggak segampang membalikan tangan. Betul, betul. Jadi ada mental juga ya, Bos. Ada. Kayak Mas Kica ya. Iya. Nah, itu bangkit lagi tuh ikan mujair. Iya. Ikan mujair bertahan setahun. Enggak, jalanin dulu prosesnya dulu. Iya. Jadi pas waktu awal mula itu belinya beli udah jadi, beli bibit bibit. Iya. Oke, untuk ukuran satu jari, beli berapa banyak tuh? ribuan, 1.000. Nah, berarti kan ada materi yang dikeluarkan lagi Ada nih. lagi, Berarti dia udah ada modal lagi nih teman-teman nih biar mujair. Nah, Iya, ada lagi modal ada. nah itu berjalan berapa lama tuh mujair? Hampir ada 1 tahun. Untung apa rugi? Lebih ke ini sih, pas miara mujair lebih untung sih enggak, cuman lebih dapat energi baru aja sih. Lebih dapat energi baru, cuman masalahnya Kayak baterai ya guys. masalahnya ikan mujair itu main mesin. Oke. Mesin air. Gitu. Jadi rugi lagi. Jadi Gitu. emang kalau usaha ya, kalau mikirin untung biasanya lama prosesnya. Lama. Nah, ini perjalanan prosesnya nih mujair rugi lagi. Iya. Ruginya di mesin, Di mesin. bukan di ikan berarti. Bukan. Itu. Nah, buat teman-teman pelajaran juga nih, mungkin kalau mujair caranya seperti apa biar untung. Tapi ini rugi, kita bahas rugi dia nih. Rugi mulu nih. Kapan untungnya? Jadi emang Iya. prosesnya nggak mudah. Benar-benar. Jadi waktu itu rugi mesin. Iya, Mas, rugi. Mas Kicai. Iya, rugi karena main mesin kan dia sirkulasinya jalan terus. Dan hampir 2 minggu sekali tuh
ganti air. Sedangkan ini kan kolamnya diameternya panjangnya, bicara kolam dulu ya. Kolamnya kan kolam besarnya panjangnya 3 meter, lebarnya 2,5 meter. Jadi itu lumayan Nah, nguras. jadi pertanyaan, mesin itu kan sekali beli kan? Iya, sekali beli. Benar, Rugi sekali beli. mesinnya itu di mana? Rugi mesinnya karena mesinnya kan mengalirkan listrik, Oh, Bos. listrik. Jebol, berarti jebol di listrik. Gitu. Sedangkan tebarnya nggak cuma 1.000. Biasanya panennya, pernah panen berarti? Pernah. Panen. Berapa lama itu panen? Kalau untuk mujair paling lama kita 6 bulan, yang lain 6 cuma bulan. 3 bulan, kita paling lama 6 bulan. Berarti antara pengeluaran listrik sama panen nggak imbang. Oh, gak imbang. Jadi Akhirnya rugi. rugi. Itu berarti di tahun 2020-an itu. Iya. Sampai tahun 2021 2021. Akhirnya stop mujair. stop. Stop mujair. Terus lanjut lagi. Lanjut lagi. Mentalnya bangkit lagi. Bangkit lagi. Ada modal lagi sebenarnya sih, bukan cuma mental. Oh. Ada budget lagi. Tapi bagaimana sih ngatanya kalau misalnya nggak ada modal berarti istirahat dulu. Istirahat. Pertama buat temen-temen ya, kalau pengen usaha tuh diusahakan punya modal utamanya. Terus kedua itu pasti mental. Yang ketiganya yang paling penting itu jangan pernah nyerah udah. Karena kalau budidaya ikan, mau ikan lele, ikan gurame, ikan patin, mau ikan jair, sekali lagi kita berhubungan dengan makhluk hidup, ngaruh sama cuaca gitu. Jadi suhu itu, berarti ya. iya, ngaruh sama cuaca. Berarti nggak gampang men. Tadi kata dia gampang pertama-tama, karena susah. Ini prosesnya biar tahu nih, jadi nggak segampang itu. Prosesnya mental juga, sama modal juga. Modal juga. Itu biasanya jualnya kemana? Nah, kalau untuk jualnya kita kan udah online kalau sekarang ya. Jadi banyak yang datang sendiri. Mau ini mujair nih, masih bahas mujair. Iya, udah online itu. Udah jual online juga. Terus banyak tetangga-tetangga kalau kalau mujair itu, karena di sini banyak tetangga yang doyan konsumsi, jadi kita jualnya kiloan. Oke. Gitu, nggak banyak. Berarti tetap rugi tuh, walaupun itu panen tetap rugi. Berarti dia hitung-hitung dulu, jadi teman-teman harus pandai ngitung juga nih. Iya. Hitungan cash flow-nya, pemasukan sama pengeluaran. Berarti nggak belen. Mujair nggak diterusin tuh. Enggak. 2021 lanjut lagi apa tuh? Lanjut lagi, terakhir kita renov kolam dulu. Oke, berarti jeda nih, istirahat, renov. Kolam kosong. Kolam kosong. Lanjut yang sampai sekarang nih, dari 2021, 2022, mulai lagi 2023 gurame. Oh, berarti sempat stuck 1 tahun. Iya. Kosong nih kolam 1 tahun. Sedih juga men, 1 tahun kosong kolam. Payah. Renov. Memperluas apa memperbagus? Memperluas. Iya. Memperluas. Lanjut lagi, ikan ganti apa sama? Ganti. Ikan apa tuh? Gurame. Gurame aja apa ada yang lain-lain? Enggak, gurame aja. Ikan hias gapi paling. Berarti ada ikan-ikan hias juga ya? Iya. Gitu. Nah, untuk itu tahun 2022 sampai saat ini nih? Iya. Berarti untung nih. Ada untungnya berarti? Iya. Ini guys yang dunia Roblox datang. Ini pemain Roblox. Ini duduk Kevin. Ini. Salim. Ini anak-anaknya kicau merah. Gamers. Kita lanjut lagi nih, dia lanjut gurame. Coba bisa dibantu edukasi buat teman-teman perjalanan gurame nih. Itu belinya sama dari telur apa bibit? Kalau gurame sana main. Tuh. Iya, main lah. Sama mama minta beli. Iya. Ini Pen. Iklan dulu guys, iklan. Hati-hati. Sama mama sampai diantar. Nah, tapi gue mau tanya nih Mas Kicai, sebelum kita lanjut ke gurame nih.
ada nggak sih gangguan, maksudnya usaha ini ada yang larang kah, ada yang ngapain sih usaha itu gitu, nggak ada untungnya apa gimana gitu kan, lu ngapain sih usaha itu, jalannya gitu. Nah, Ada nggak gitu, maksudnya yang nggak pro sama usaha lu, apa pro aja gitu. sebenarnya itu sih pertanyaan bagus sih. Sebenarnya awalnya karena basicnya kan gue IT, Bi. Nah, Basicnya, pegawai ya, jadi iya, temen dia pegawai juga nih, basicnya IT. jadi dia Kenapa awalnya tuh dari keluarga kenapa nggak nerusin usaha RT RW atau yang lain gitu? internet Iya, IT. internet. Habis situ. Tapi kembali lagi, usaha ini kan hobi, dan hobi kembali ke titik awal nih. Ketika lu usaha kolom batu nih, lu udah pondasinya udah kuat. Jadi gue punya prinsip gini ya, apa yang gue bangun harus gue beresin gitu. Oke, selain Iya, itu juga yang mendukung lo hobi kan, iya, jadi hobi juga salah satu pekerjaan yang kita nikmatin berarti ya. iya. Gitu. Jadi nggak ada rasa capek sih, walaupun berulang kali gagal nggak ada rasa capek. Ya, misal hobi lu main badminton, berarti lu usahanya di badminton terus kan, Bisa apa jadi. buka lapangan badminton ya Iya, kan. iya, bisa jadi. Berarti emang hobi lu ikan nih. Iya. Berarti lu buka kolam ikan. Iya, Nah, kita lanjut lagi nih ke gurame. Berarti beli dari telur. oke, dari telur. Nah, berarti prosesnya panjang dong kalau dari telur. Iya, lumayan panjang prosesnya. Lumayan panjang kalau untuk gurame. Jadi guys, kalau untuk gurame itu belinya telur di kisaran 1.000 sampai 3.000 butir telur, taruh di akuarium yang ada di belakang. Setelah udah umur 1 minggu baru lepas di kolam. Dan panennya kita jualnya, panennya itu antara umur 1 bulan udah kita bisa jual, lebih untung. Jadi kita bisa beli ke tengkulak atau apa gitu telur ya gitu. Iya, bisa. Nah, itu 3.000 itu gimana gitu? Sudah banyak. Apa udah langsung udah kita itu? percaya aja udah. Oh, percaya aja. Iya. Berarti feeling aja udah ya. Feeling aja. Ini 3.000 telur. Iya. Nah, dari 3.000 telur itu pasti kan netes ya kan? Netes. Itu kemungkinan netes semua. Ada yang gagal pasti. Gagal bisa hampir 200-300 telur yang gagal. Oh, masih worth it lah Masih kalau worth it, karena harga telur masih murah di Bekasi. Jadi gurame, kalau gurame kan emang ikan mahal ya. Ikan mahal. Bagus. Nah, tuh lanjutin lagi tuh tadi dari netes. Ya, jadi itu netes itu umur 1 minggu udah netes. Nah, setelah 1 minggu taruh di kolam besar. Pembesaran. Jadi ya umur 1 bulan udah bisa kita jual. Oh, 1 bulan udah bisa dijual. Iya. Oh, berarti nggak jual panen. Enggak. Jual bibit. Jual bibit. Apa tuh, Bi? Wah, iya bener cakep. Makasih. Ini sponsor nih, ada sponsor. Nah, berarti dari bibit itu kita lanjut lagi nih. Dari bibit itu udah bisa dijual lah. Udah. Jadi hitung-hitungannya udah matang nih kalau di gurame. Udah untung apa rugi juga? Untung. Berarti jalan ya dari 2022 ya. 2023. Sampai sekarang masih jalanin gurame. Masih jadi buat teman-teman yang ini yang lagi cari ini juga bibit bisa nih langsung komen atau bisa langsung datang ke lokasi. Lokasi juga bisa di Bekasi. Langsung aja ketemu Kicai Mawar Merah. Bisa dilanjutin lagi nggak tuh? Prospek-prospeknya. Iya, kalau untuk usaha ini kan gurame emang karena dari telur, jadinya juga kita jualnya lebih ke umur 1 bulan, kalau bisa dibilang 2 bulan sampai 3 bulan itu kita udah bisa jual, nggak harus nunggu panen. Kalau gurame kan nunggu panennya 1 tahun tuh. Iya. 1 tahun. Itu yang gede ya. Iya, yang gede. Gitu paling cepat 1 tahun itu 1,3 kilo. Jadi ya. Itu kalau 2 bulan nih, maaf potong nih. Kalau 2 bulan 3 bulan itu ukurannya berapa senti? Nah, kembali lagi. Nah, kalau umur 3 bulan itu udah 3 jari. Serokok lah, serokok Sampurna Mil. Oke, berarti sebatang rokok lah. Enggak, ininya, bungkusnya. Umur 3 bulan. Oh, udah bisa dijual tuh. Udah bisa dijual. Kalau boleh tahu nih udah berapa kali jual selama dari tahun 2022 sampai sekarang? Kan ini udah 2002, 3, 4, 5, 6, 4 tahun nih. 4 tahun kan jalanin gurame, udah berapa kali jual?
udah nggak kehitung kalau untuk bibitnya, malah kita nggak bisa ngitung, udah saking banyaknya keluar masuk ikan, nggak bisa hitung. Tapi untung kalau gurame, intinya gitu, untung nggak Untung rugi. ya. Berarti makannya lanjut terus ya, Kak Lanjut Mas terus, Kica ya. iya lanjut terus kalau Nah, untuk gurame. berarti umur 2 bulan udah bisa jual nih teman-teman yang mau, misal teman-teman mau buka usaha juga nih kayak Iya. Mas Kica ya. Hmm, Mau buka gurame khususnya. gurame, ikan gurame, budidaya gurame Iya, berarti ya. iya. Budidaya gurame itu 2 bulan 3 bulan udah bisa dilelang ya, Iya, dijual. bisa langsung datang ke sini. Bisa langsung. Kalau mau beli bibit juga bisa di sini. Bisa. Ah, Jadi teman-teman kalau buka usaha di rumah beli telur. Nah, ini edukasi buat teman-teman yang mau mulai gurame lah gitu ya iya, kan. lebih ke situ. Jadi dia beli telur 2 bulan 3 bulan udah bisa jual. Udah bisa jual. Dan masih worth it gitu kan, dari 3.000 telur yang gagal 200 300 telur. Iya, Berarti kan masih ada 2.700 telur. iya. Ya kan? Yang menghasilkan Udah 2-3 bulan itu udah bisa itu ya jual. bisa jual. Nah, sekarang nih perkembangannya gimana nih Kolem? Kalau sekarang perkembangannya udah lumayan, udah lumayan cakep sih, karena telurnya, dari telur sampai Sambil makan ya. sampai makan dia, sambil udah sesuai sih, targetnya udah sesuai. Setiap kolam itu ada umur yang 2 minggu, 2 minggu, terus umur 1 bulan, ada yang umur 3 bulan. Jadi buat teman-teman nih semuanya yang mau beli yang 2 minggu udah ada, yang 1 bulan ada, yang 3 minggu udah ada. Mudik Kita kok. ready stock, udah aman. Jadi promosi juga dia teman-teman. Tuh, sambil Iya. juga kalau mau beli di sini. Kayak gitu. Ini untuk wilayah Bekasi ya. Tapi kalau misalnya yang beli dari luar kota bisa nggak? Kita udah ada link Shopee juga, nanti kita setiap video udah ada tagnya. Nanti untuk di telur juga. ini aja ya ditampilin Iya, video. betul. Misalnya dari luar kota, Jawa, Iya, Sumatera bisa. bisa pakai link Shopee. Aman pokoknya. Ini kan selain gurame nih, gua lihat banyak juga nih kayak ikan koki. Ya. Itu penambah aja. Ya, sebenarnya utamanya kan gurame, tapi ada ikan hias, ikan gapi, ikan koki. Itu lebih buat uang jajan aja mingguan. Nggak masuk prioritas sih, lebih ke asal ada aja gitu. Tapi perlu dicatat nggak sih pemasukan pengeluaran? Ya utamanya itu yang penting, karena kalau usaha mah kalau nggak ada catatannya ya nggak bakal tahu kita untung ruginya kalau untuk usaha gitu. Itu utama yang penting. Jadi ya duit pribadi sama duit usaha jangan dicampur. Jadi Mas Kica selama ini ngitung saking banyaknya udah nggak kehitung ya pemasukan. Enggak, itu kan gali lubang tutup lubang. Nggak ke situ juga guys, nggak ke situ juga. Gali lubang tutup lubang sama. Jadi ya habis diangkat modalnya sisipin beli telur lagi gitu, karena kita belum jadi petani budidaya ini guramenya, belum bikin telur produksi, belum, masih beli telurnya. Jadi Mas Kica saat ini sampai perjalanan sampai saat ini masih proses juga ya, Masih masih proses. proses gitu ya, merintis ya. Iya, Suka dukanya apa tuh? Suka dukanya jadi petani budidaya, iya budidaya gurame. sukanya ketika dia besar dan doyan makan gitu. Aja. Gitu sukanya ya. Gitu. Kalau dia doyan makan juga kita lu senang gitu ya. Nah, Tapi kalau misalnya, tapi biasanya kolom lu Mas Kica ini misalnya 2-3 bulan jual, iya. itu kekuras nggak kolom? Apa emang nggak semua kejual? Enggak, karena kan ini sistemnya gali lubang tutup lubang, jadi ya Udah kayak utang ya. lubang. iya, gali lubang tutup lubang ya. Jadi itu kalau usaha tuh ketika poin utamanya misalnya ada yang keluar harus ada yang Masuk, langsung gitu. itu ya, Iya, langsung. jadi kita udah produksi duluan. Jadi misalnya
umur yang 3 bulan tuh udah estafet di sini, udah estafet. Jadi umur yang 3 bulan satu kolom pindah lagi ngisi. Itu biasanya jedanya berapa hari ngisinya dari Satu kosong? minggu pasti. 1 minggu. 1 minggu. Kebanyakan yang datang sih yang beli. Nah, dari kebanyakan dari yang datang itu apakah dari channel YouTube? Ya, Promosinya gimana nih promosinya? promosinya kebetulan kita udah ada akun Google Bisnis juga kan. Jadi ya tuh lebih cepat, banyak juga orang yang nyari tuh, pertama di Google Bisnis. Medsos berarti ya, Iya, di sosial medsos media, ya. terus di YouTube juga, TikTok juga gitu. Dan karena udah lumayan jalannya udah hampir 8 tahun kan. Jadi suaranya udah terdengar kayaknya. Bekasi udah ada. Berarti brandnya udah ada lah, brandnya ya. Iya. Bekasi. Tapi udah ada, pernah nggak misal luar kota, Tangerang kan, Tangerang termasuk luar kota kan? Iya. Terus Bandung, Bogor, paling ada nggak? tanya-tanya ada. Oh, baru tanya-tanya, Iya. belum datang ke sini. Iya. Ada kisah lucu, Bi. Iya, kisah lucu apa nih? Kisah lucu. Kisah lucunya tentang apa nih? Tentang Ikan, pembeli. pembeli. Oke, Iya. jadi ada pembeli nih. Iya. Pembeli nih. Pembeli datang kan, dia nanya. Dan yang ukuran sebungkus rokok Sampurna Mil. Di sini kan jualnya 5.000. 5.000 satu ekor. Samping dia nanya. Pembeli wajar sih nanya, bisa kurang nggak? Saya bilang nggak bisa. Ya udah Mas, kata dia. Kalau nggak bisa kurang mah, saya lihat-lihat aja dulu. Oke, dia lihat-lihat. Satu minggu kemudian adalah di Bekasi juga teman petani ikan. Telepon, halo Mas Kica, iya ada pembeli nanya gurame. Saya udah aren ke Mas Kicai, terus katanya harganya nggak masuk. Emang jual berapa segitu? Di sono juga sama harganya, Bi. Semua petani ikan sama harganya. Oh, jadi harga pasarnya emang sama segitu. Iya, kita nggak mau ngejatuhin juga. Gitu. Jadi ya akhirnya tuh karena emang ini dia datang lagi sini beli lagi. Datang lagi. Iya. Jadi lucunya dia udah muter-muter. Oh, berarti dia suka jajan tuh konsumennya. Dia nanya-nanya nih perbandingan. Atau dapat lebih murah, ternyata sama. Sama. Gitu. Jadi tuh kalau usaha enaknya gitu. Kalau sesama petani tuh nggak bakal ngejatuhin. Apalagi belinya cuma 50. Iya, sebenarnya hal yang biasa sih. Biasanya konsumen kan beda-beda ya. Gitu. Jadi dia nyari perbandingan dulu. Mungkin di sana lebih murah, di sana padahal harganya sama pasarnya ya. Iya. Nah, jadi kalau buat petani ikan ya harga segitu ya. Iya. Gitu. Nggak di up berarti ya, enggak ya. Kalian ada calo lah. Gitu. Kalau calo biasanya dapetnya dari penjual itu. Iya. 1.000 paling juga ngambil 1.000 gope. Tapi kan kuantitinya banyak minimal. Jadi ada minimal pembelian ya. Iya. Jadi kalau untuk pembelian itu partai kecil pun ditampung ya Mas Kicai? Ditampung karena kita jualnya dari mulai 10 ekor, 20 sampai 50 bahkan 100 gope, 500 kita tergantung membeli maunya berapa gitu. Jadi ya ini masih skalanya masih skala rumahan sih, Bi, bukan skala restoran gitu. Karena pernah datang restoran seafood makanan datang kemari, dia nantangin, jadi kalau mau dia ngambil ikan gurame di kolom ini aja. Cuman nggak bisa karena kan ini skalanya masih kecil. Oh, jadi produksinya belum paten, belum sanggup lah. Iya, gitu belum ya. sanggup. Jadi makanya jualnya yang penting muter aja duitnya, nggak rugi lah. Tahun kemarin kan rugi terus tuh, lele, jair. Kalau ini alhamdulillah. Jadi gurame lebih menguntungkan lah ya. Lebih menguntungkan. Daya belinya lebih gede daripada ikan yang lain. Ya biasa kalau di restoran kan gurame tuh pecak gurame kan. Terus ada lumayan harganya soalnya kan. Berarti suka dukanya itu ya, rugi ya. Pernah masih ngalamin kayaknya gua udah nggak lanjutin deh, pernah mikir gitu nggak pas lagi rugi down gitu? Enggak, paling dukanya itu nggak sesuai telat ngangkat telur pernah. Jadi beli telur gurame itu 1.000, seharusnya dia 5 hari pindah ke kolom besar. Karena banyak kesibukan kerja juga telat. Jadi itu 1.000 mati. Oh, berarti enggak. Iya.
gitu. Ruginya itu paling. Ya dukanya itulah gitu, telat ngangkat dari akuarium di belakang ini kan semuanya telur nih. Telat ngangkat mati dia gitu. Jadi emang maintainnya juga harus cepet sih penanganannya kalau dari telur. Nah, itu bisa dikasih tahu tuh ke teman-teman tuh. Apa tuh? Pemindahan dari air. Jadi telur itu pertama taruhnya bukan di kolam. Bukan ya. Oh, di akuarium. Iya. Nah, dari ke akuarium itu berapa hari, apa berapa minggu, apa berapa bulan? Kan banyak juga kan channel-channel yang lain kan yang udah pro sebenarnya. Iya. Udah pro. Karena di sini kan masih tahap proses, masih belajar juga. Sebenarnya wadahnya banyak, ada ember lebih simpel gitu. Nah kebetulan emang di sini wadahnya akuarium ya akuarium. Oh, jadi wadahnya banyak lah, Iya, medianya iya, ya. medianya banyak dari telur, nggak harus akuarium. Berapa hari itu dari Dari telur itu pemindahan? minimal 1 minggu. Oh, 1 minggu pindah ke kolam. Iya, Itu udah netes 1 minggu belum? udah, Oh, udah netes. udah jadi burayak umur LED lah. Burayak itu apa tuh? Burayak ikan yang udah jadi burayak. Oh, udah lahir lah Iya, dia ya, udah. udah lahir. Oh, jadi kalau dibudidaya ikan namanya burayak. 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 Oh, iya. Berarti waktu itu gagal tuh 1000 butir. Iya. Nggak bisa digoreng ya? Kecil ya. Jadi ini adonan. Kalau digoreng kan berarti telur dadar itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, anjing. Nggak bisa. Ya suka dukanya itu paling kalau misalnya untuk gurame gitu. Dan sebenarnya kenapa gurame pertama nih, poin pertama tuh gurame setelah umur 1 bulan aja kita pertama nggak main mesin air, nggak main oksigen. Itu Oh, sih. berarti nggak main mesin. Kalau Mujair kan main mesin. Kalau lele? Lele enggak, cuman makannya, sortirnya karena lele kanibal. Oh, makannya boros. Bagus ya. Boros dia, Boros. mungkin boros dipakan ya. Iya, boros dimakan. Kedua juga sortir dia. Kita harus ada effort lebih kalau untuk lele. Jadi kalau lele emang harusnya partai gede sekalian ya. Partai gede dan punya anak buah, nggak bisa hobi. Oh. Nggak bisa hobi kalau lele. Lu jadiin hobi sendirian, lu nggak kerja, lu bunuh diri pelan-pelan. Iya, kalau lele benar. Oh, Lu berarti sendiri. nggak bisa partai kecil dan harus ada yang nungguin Iya. ya, pegawai ya. Iya, kalau lele harus ada tim lah kalau lele. Yang udah dijalin harus ada tim. Oh. Yang mau capek seminggu sekali sortir. Oh. Gitu. Kalau lele. Kalau Mujair mesin listrik. Karena, iya listrik. Boros. Ya, boros. Dan air juga harus 1 minggu sekali kuras dia. Biasanya kalau Mujair itu biasanya budidayanya di tambak-tambak ya atau gimana sih? Harus ditambah karena mau banyak medianya dioplok. Banyak medianya. Main gede tapi partai gede. Iya, partai gede. Paling jadi aman. balance dia listrik pengeluaran ya? Iya, partai gede minimal lebarnya 1000 biar jadi 1 kintal panennya gitu. Dan nggak bisa dijadiin hobi juga. Kalau untuk hobi, kalau untuk mujair capek duitnya. Kalau nggak serius, kalau sambil kerja nggak bisa dah. Pokoknya kalau jadi benar harus fokus ya. Iya, nggak bisa kalau sambil kerja. Kalau untuk miara jair atau lele nggak bisa. Kalau gurame santai, kita bisa sambil kerja. Jadi dia kalau gurame itu nggak pakai mesin. Agak pakai mesin. Yang buat apa itu kucuran airnya Iya. ya. Terus makannya juga nggak boros. Makannya nggak boros. Makannya apa dia kalau gurame? Kalau untuk yang gurayak yang kecil dia udah pengli udah makan. Pengli apa itu? Pengli bubuk, pelet bubuk. Oh, pelet kecil-kecil. Bubuk. Kayak susu gitu, bubuk susu. Bukan, pelet pengli itu ada guys. Nanti ada nih di video. Pengli itu kayak bedak modelnya. Oh, halus kayak terigu ya, kayak terigu. Gitu. Kalau pengli itu kalau masih umur 1 bulan. Dan awal kalau di sini kita karena kutu air banyak, jadi dia pakai kutu air sama encu. Kalau untuk anakan. Jadi kutu airnya nyari sendiri. Itu umur 1 bulan. 2 bulan. Iya, kalau sudah gede baru pakai pelet. Oh, pelet juga. Pelet. Cuma nggak lebih boros ya? Nggak boros. Pokoknya lebih hemat lah gurame. Nggak terlalu makan banyak budget. Emang panennya agak lama panennya. Kalau panen sampai yang 2 kilo, 3 kilo gitu ya. 1 kilo lama ya. Lama. Ya kalau kita makan di
rumah makan kan ada tuh gurame-gurame ukuran 1 kilo kan, Iya. harganya juga lumayan kan. Lumayan. Nah, itu panennya lama. Lama. Berapa bulan lamanya? Nggak 1 tahunan dia tahunan. Lumayan lama ya. Lumayan. Cuma sekali panen gede. Iya. Harganya juga lumayan kan? Lumayan. Lumayan. Nah, jadi sampai saat ini Mas Kicau masih jalanin ikan gurame. Iya. Gurame. Saat ini masih gurame, fokus di gurame sama konten paling. Dan maksudnya ada masukan kan nih buat teman-teman? Masukannya misalnya ya lebih baik gurame atau mujair atau lele baiknya gimana? Nah, kalau untuk teman-teman pemula nih yang mau coba di pertanian khususnya ikan, kalau untuk lele itu minimal punya tim dan minimal itu punya kolam yang minimal banget 10 kolam kalau untuk lele. Banyak. 10 kolam karena lele sortir. Kalau untuk mujair aku saranin sih sistemnya bioplok lah, terus kolamnya juga luas. Dia lebih menguntungkan. Nah, kalau poin ketiga untuk ikan gurame sarannya ya harus ekstra sabar. Udah sabar aja sama niat udah. Oke. Gitu. Jadi gurame lebih untung lah ya. Iya, gitu. Tapi harus sabar karena panennya beda sama ikan yang lain. Kalau lele kan umur 3 bulan udah panen. Jernila 3 bulan udah panen. Duitnya lebih cepat gitu. Lebih cepat. Tapi Aja. kalau gurame kan enggak, Bi. Gurame kalau lu mendapetin 10 juta ya lu nunggu 1 tahun. Ya intinya poinnya kalau kita pekerja nih atau pegawai bisa sambil usaha ikan gurame pilihannya. Pilihannya gurame. Tapi kalau mau fokus lele mujair juga potensi kan. Iya, potensi. Potensi juga kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau fokus usaha sebenarnya ikan apa aja bisa, ya kan? Apa aja bisa, cuman karena Mas Kicau ini pegawai, jadi gurame solusi terbaik lah buat itu ya. Iya. Jadi ya ini yang kita dapetin maknanya hari ini pegawai plus usaha ikan. Nah, cocoknya gurame. Iya. Karena bisa nggak ngeganggu waktu ya. Enggak. Iya. Fleksibel waktunya. Oke. Jadi langsung aja kita tutup. Terima kasih Kicau Marmera. Channelnya kita bajak. Dan semoga bermanfaat apa yang udah kita obrolin, menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.